Di sebuah pertunjukan teater untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan, Tuan McLean ingin menghadirkan sosok pahlawan Amerika sejati yang punya banyak prestasi dan medali. Begitu Kapten Nathan dipanggil, di belakang panggung karena kebanyakan minum dia malah mabok. Pas disamperin, McLean kesel sambil bilang, "Kau dipecat, buruan keluar, ini penampilan terakhirmu." Di atas panggung udah disediakan teks buat nyeritain pengalaman perangnya. Gara-gara lagi teler, bukannya dibaca, Nathan justru membongkar kejadian yang seharusnya ditutupi. Saking ngerinya penonton ampe bergidik ketakutan. Di tengah acara waktu pamerin senjata, dia cerita kalau ini senapan jenis 73 sistem tuas tanpa harus isi ulang, cukup buat ngenai 7 orang sekaligus. Dikira nyerita doang, pas beneran ditembakin, semua pada panik. Usai tampil, Sersan Gen, mantan rekannya dulu, waktu mau pulang nyamperin dan nawarin Nathan pekerjaan yang cocok ketimbang jadi pemain teater. Di dalam restoran ketika ketemu Kolonel Bagley, diajak salaman, Nathan malah cuek. Setelah dikenalin sama Tuan Omura, Bagley bilang karena Jepang mulai tertarik dengan senjata api. Untuk ngajarin pasukannya mereka lagi butuh pelatih yang jago nembak. Kalau berhasil, kita bisa menjual senjata ke Jepang. Dengar itu Nathan nolak, katanya masih terikat kontrak sama teater. Tahu bayarannya cuma $20 per minggu. Omura tawarin $400 per bulan. Pas Nathan pengen $500. Ke rekannya Omura berbisik, orang luar negeri emang mata duitan. Waktu Gen nanya siapa musuh yang bakal kalian perangi, Omura jawab, kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Katsumoto. Dia seorang samurai dan mantan gurunya kaisar. Tiba-tiba aja Bagley nyerita kalau Omura udah baca buku karangan Nathan tentang cara ngalahin suku Indian. Dengar itu si Nathan malah ngakak. Ketika izin ke toilet, Bagley nyamperin Nathan. Di belakang dia bilang, "Dulu aku hanya ikuti perintah. Itu cuma masa lalu. Sebaiknya kita lupakan." Nathan yang kelihatan dendam langsung jawab, "Demi medali, aku menghabisi suku Indian. Sekarang demi $500, aku terima menghabisi Jepang. Tapi yang perlu diingat, meski gratis, dengan senang hati, aku siap melenyapkan nyawamu." Dengar itu, Bagley langsung pergi. Nathan adalah mantan kapten tentara Amerika dan veteran Perang Indian, hidup dalam rasa bersalah atas kekejaman masa lalunya. Kini ia terjebak dalam keputusasaan, menghabiskan hari-harinya dengan mabuk dan penyesalan. Tahun 1876, sesampainya di Jepang, di pelabuhan Yokohama, setelah bertemu dengan Simon, seorang penerjemah, waktu dianterin ke istana kaisar, di jalan Simon cerita, semenjak budaya barat masuk ke Jepang, para samurai gak terima. Itulah alasan Tuan Omura butuh para ahli terbaik dari barat untuk menghapus budaya kuno Jepang. Sesampainya di istana sebelum masuk, Simon sempat ngasih tahu, nanti kalau ketemu kaisar ikuti arahanku. Usai disambut, Omura berkata, katanya Kaisar Meiji tertarik pada suku Indian Amerika. Tiba-tiba aja Bagley nyaut kalau mereka sangat kejam dan brutal. Namun pas Nathan bilang suku Indian itu pemberani, Kaisar langsung nyamperin, lalu ngucapin terima kasih. Saat mulai latihan, Nathan akhirnya tahu kalau mereka hanya petani yang tak punya pengalaman perang, dipimpin oleh Jenderal Hasegawa. Waktu ditanya tentang samurai Katsumoto, Hasegawa cerita, demi menghormati budaya kuno, dia menolak adanya senjata api. Hasegawa pun ngaku dia dan Katsumoto sempat bekerja sama ngejagain kaisar. Di kantor, ketika Simon membahas buku kisah para samurai yang belum diterjemahkan, begitu Gen nyindir kalau Nathan juga jago bahasa Indian. Simon jadi kepancing, niat bercanda. Dengan bahasa kasar dia malah terkesan ngejekin. Nathan langsung marah dan ngancem Simon.
karena takut Simon izin keluar. Gara-gara itu, dia jadi keinget lagi kejadian dulu. Ketika mau nyerang pemukiman suku Indian, tahu mereka cuma warga biasa. Kolonel Bagley yang sempat Nathan peringati, tetap aja maksa pengen nyerang. Tanpa ampun, mereka pun dibantai. Besoknya baru beberapa hari latihan, si Omura datang. Karena Katsumoto telah menyerang jalur kereta di perbatasan wilayah, besok Omura pengen kerahkan pasukan. Dengar itu Nathan tegasin kalau mereka belum siap. Si Bagley malah bilang, selain dilengkapi senjata api, pasukan sebanyak ini masa nggak bisa ngalahin musuh yang cuman pakai samurai. Gak mau banyak omong. Pas deket papan target, sambil todongkan pistol ke si prajurit, Nathan ngancem, kalau kau nggak berani nembak, siap-siap aja ditembak. Setelah dikasih tahu Simon, si prajurit sempat panik. Tapi karena takut, dia pun akhirnya nembak. Untung aja pelurunya meleset. Udah terbukti belum siap, tetap aja Bagley gak peduli. Pokoknya pukul 6 pagi, pasukan harus siap-siap berangkat. Simon dan Nathan sempat ngebahas soal Tuan Omura. Demi ambisinya kelihatan banget dia pengen menyingkirkan kaum samurai. Besok paginya di hutan, saat Hasegawa nolak melawan Katsumoto karena gak ada yang mimpin. Begitu Nathan mutusin ikut perang, Bagley ngasih tahu tugas kita cuma ngelatih bukan bertempur. Tapi Nathan tetap ngeyel. Melihat Sersan Gen malah ikutan, pas nyuruh dia pergi, Gen nolak dan pengen ikut bertempur. Karena senjatanya masih jadul, mereka harus memasukkan bubuk mesiu ke dalam lubang laras senapannya masing-masing. Dari balik kabut, melihat musuh datang. Dengan jira perangnya yang nampak seram, bikin semua takut. Begitu makin dekat, belum disuruh nembak, malah pada nembak. Pas senapannya harus diisi ulang lagi, karena keburu diserang, mereka serentak mundur. Sedangkan Gen yang ada di formasi belakang, saat berusaha menghadang, dia kena tombak lalu ditancapkan pedang. Gen akhirnya tewas. Setelah seluruh pasukan mundur, Nathan terkepung sendirian. Ketika jatuh dari kuda, dia berhasil merebut tombak dengan senjata itu, berusaha melawan. Ketika Katsumoto datang, dia langsung salvok sama gerakannya. Orang yang tadi telah membunuh Gen meminta yang lain mundur saat Nathan terkapar. Begitu dia mengangkatkan pedang, Nathan berhasil lolos, tapi jadi tawanan mereka. Di tengah hutan karena telah berkhianat untuk menebus aib, Hasegawa melakukan ritual sepuku atau harakiri yang dipimpin Katsumoto. Waktu dibawa pergi, Nathan sempat melihat kejadian itu. Sesampainya di desa saat ditanyai nama, karena gak jawab, Ujio marah dan hampir nyabetin pedang ke lehernya. Setelah Katsumoto pergi, Nathan jatuh pingsan. Di rumah Nathan dirawat oleh Taka, adiknya Katsumoto. Ketika memeriksa tas Nathan, Katsumoto menemukan sebuah buku. Besoknya, tahu Nathan malah dirawat. Ujio marah, kenapa gak dihukum mati? Katsumoto cuma jawab, untuk mempelajari musuh, maka biarkan dia hidup. Ketika Nobutada, putranya Katsumoto, lagi nengokin Nathan, denger dia pengen sake. Nobutada nganggukin kepala ke Taka. Setelah diambilin udah tahu masih lemah, Nathan maksa minum sendiri. Buku Nathan yang Katsumoto ambil, pas nyoba dibuka, dia melihat ada gambar suku Indian berikut cerita di dalamnya. Terbayang peristiwa itu, Nathan jadi panik.
Nobutada bilang ke Taka biarkan dia minum, tapi Taka gak ngasih izin, takut sakitnya tambah parah. Akibatnya semalam Nathan gelisah sambil teriak-teriak. Besok paginya saat bangun, Nathan ngerasa agak enakan, lalu mutusin keluar sambil diikutin si kakek dari belakang. Ada yang lagi latihan pedang, dia anteng merhatiin. Pas masuk rumah, habis nginjek lumpur, Nathan main nyelonong aja. Ketika Higen putranya Taka lagi ngeliatin seragam jirah ayahnya, Nathan langsung salfok. Nyadar sepatunya kotor, pas ketawa Nobutada dia pun diusir keluar. Mau pergi ke kuil, karena kesel diikutin terus si kakek. Ditanya nama tapi dia nggak jawab. Nathan jadi ngoceh sendiri. Dia bilang ke si kakek, "Kau marah karena dipaksa pakai rok kan?" Sesampainya di kuil, Katsumoto yang sudah menunggu. Pas datang dia langsung ngajakin kenalan. Bukannya nyebutin nama, Nathan malah ngebahas soal kematian Jenderal Hasegawa. Katsumoto jelasin, bagi seorang samurai, kalah perang itu aib. Aku diberi kehormatan oleh Hasegawa untuk memenggal kepalanya. Mungkin bagimu aneh, tapi itulah budaya kami. Setelah Nathan mau nyebutin namanya, waktu Katsumoto pamit pergi, dia nahan dan langsung nanya, siapa kesatria si baju perang merah itu? Begitu Katsumoto jawab, dia Hirotaru suaminya Taka. Nathan langsung kaget. Ketika pulang, Nobutada ngajakin makan bareng. Melihat Taka dan anak-anaknya, dia jadi ngerasa bersalah. Kecium bau pas ngedeketin Nathan, Taka ngadu ke Nobutada supaya nyuruh dia mandi. Karena gak berani ngomong, mereka malah pada ngetawain, bikin Nathan jadi heran. Begitu ngelirik ke Magojiro, putra bungsu Taka, malah diledekin. Di luar sedang ngeliatin Higen main pedang-pedangan. Nathan nyamperin, Nobutada bilang, meski anak-anak mereka cukup kuat, coba aja kalau gak percaya. Higen yang udah ambil ancang-ancang langsung nyerang. Gak lama Ujio datang. Saat disuruh letakin pedangnya, gara-gara kendala bahasa, Nathan kira dia nantangin tarung. Begitu Ujio nyerang, pedang lepas, malah diambil lagi. Karena ngeyel, terpaksa diladenin. Setelah Nathan tumbang, Ujio lempar pedangnya ke Higen. Di hutan ketika mau pergi ke kuil, karena pengen akrab sama si kakek, Nathan panggil dia dengan sebutan Bob. Terus iseng nanyain, "Hey Bob, apa kau suka main perempuan?" Di dalam kuil penasaran tentang perang dengan suku Indian. Saat Katsumoto minta diceritain, Nathan malah nyuruh baca aja bukunya. Karena lebih seneng ngobrol, Katsumoto maksa. Di tengah perbincangan, pas ditanya siapa jenderal kau dulu, Nathan cerita namanya Custer. Ternyata Katsumoto tahu, menurutnya Custer adalah jenderal hebat. Tapi Nathan gak sepakat, dia itu sombong dan bodoh. Bayangin aja, ngerahin satu batalion buat ngelawan 2000 suku Indian. Gara-gara dia semua tewas. Tapi Katsumoto malah makin kagum, menurutnya mereka mati terhormat. Dengar itu Nathan kesal, dia teriak sambil bilang, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Katsumoto cuma jawab, setelah musim dingin, kau bakal tetap di sini. Nathan cuma diam. Di dalam rumah ketika sedang duduk bareng Higen, karena gabut pas Nathan nunjukin trik sulap ala-ala jempol putus, yang tadinya cemberut Higen jadi ketawa. Tapi pas ibunya datang, dia langsung pergi. Sejak tinggal di sana, Nathan banyak belajar tentang cara hidup mereka yang menarik. Sejak bangun pagi, meski pada sibuk tapi kerasa tenang. Kedisiplinan mereka besar banget. Dia pun baru tahu kalau kata samurai berarti melayani. Artinya demi melayani kaisar, Katsumoto terpaksa memberontak. Ketika sedang latihan samurai, si Nathan ujuk-ujuk pengen ikutan. Ujio sempat mau ngusir, pas Katsumoto ngasih izin, dia pun boleh gabung. Pulangnya penasaran pengen ngeliat jirah milik Hirotaru. Pas Nathan nyelonong masuk, ngeliat ada pakaian kimono. Setelah dipakai, sempat celingak-celinguk, lalu bergaya ala-ala seorang samurai.
begitu kepergok Higen, dia pun jadi malu. Waktu latihan, karena kalah mulu, Nobutada ngasih tahu, jangan banyak mikir, berusahalah fokus. Pas balik tarung, gerakannya malah jadi kayak gulat bebas. Suatu malam saat makan bareng, tiba-tiba aja Nathan minta nasi, tapi pakai bahasa Jepang. Dengar itu Nobutada kaget, bikin suasana jadi ceria. Supaya akrab, Nathan nanyain nama mereka, kecuali Taka yang sebelumnya udah dikasih tahu dia adik perempuan Katsumoto. Dinilai so akrab, justru bikin Taka marah. Besoknya dia protes, bilang ke kakaknya, aku udah gak tahan, usir dia. Kalau enggak, tolong izinkan aku mengakhiri nyawaku. Katsumoto paham, untuk membalaskan dendam suaminya, Taka ingin Nathan dihukum mati. Setelah dikasih tahu kalau Hirotaru dapat karma karena pengen ngebunuh Nathan, Taka langsung speechless. Gak lama pas Nathan datang, dia pun pergi. Takut salah paham, Katsumoto bilang ke Nathan, adikku seneng kau tinggal di sini. Musim dingin tahun 1877. Suatu hari ngelihat Nathan makin akrab sama putra-putranya, meski masih dendam, Taka nampak mulai luluh. Besoknya ngelihat lagi manggul beras, Nathan gercep nolongin. Ngerasa ada kesempatan, dia bilang ke Taka, maaf atas perbuatanku terhadap Hirotaru suamimu. Dengar itu Taka langsung sedih, ngaku kalau dia udah ikhlas dan nerima permintaan maafnya. Musim semi tiba, kemanapun Nathan pergi, Bob setia ngikutin dari belakang, meski mereka gak pernah ngobrol. Selama tinggal di sana awalnya kerasa aneh, tapi sekarang Nathan udah berdamai sama keadaan, jadi lebih tenang dan nyenyak tidur. Ketika Ujio ingin menguji perkembangan Nathan bermain pedang, murid lain yang pada nonton supaya seru, mereka mulai taruhan. Ngerasa banyak mikir, Nathan nyoba tenang sambil mengingat setiap gerakan Ujio. Setelah yakin, ia pun mulai ngambil langkah dan kembali nyerang. Pertarungan berakhir seri. Suatu malam saat lagi ngadain pertunjukan komedi, melihat tingkah Katsumoto di atas panggung, bikin semua pada ngakak. Tapi tanpa mereka sadar, sekelompok penyusup datang. Mereka menerobos ke atap rumah. Nathan yang kebetulan sedang ngeliatin Taka, begitu nengok ke atas, dia langsung teriak. Di dalam rumah setelah Nathan nyelamatin Taka dan anak-anaknya, karena penyusup mengincar Katsumoto, pas dia ikut masuk, tempat itu pun akhirnya dibobol. Ketika posisi Nathan terkunci musuh, Higen nekat lari ngambil pedang ayahnya. Melihat dalam bahaya, untung Nathan lolos dan berhasil nolongin Higen. Di waktu bersamaan Katsumoto terkepung telak, Nathan datang ngalihin perhatian hingga keduanya terjebak di antara para ninja yang terus bermunculan masuk. Para penyusup berhasil dilumpuhkan. Besoknya, ketika Nathan disuruh datang oleh Katsumoto ke kuil leluhurnya, waktu membahas penyerangan kemarin, mereka yakin itu orang suruhan Omura. Nathan udah belajar soal kehidupan para samurai, begitu halnya Katsumoto. Udah cukup tahu tentang kehidupan Nathan dan mutusin nganterin dia ke Tokyo, diserahkan kepada kaisar. Sambil ngembaliin buku milik Nathan, Katsumoto bilang, waktu benda ini ku ambil, kau adalah musuhku. Di hutan, Nathan nyamperin Taka. Saat pamit mau pergi, Taka nampak sedih. Pas mau berangkat, Higen ngasih karya tulisnya.
Nathan sempat nyari Taka yang ternyata dia agak berani keluar rumah. Sesampainya di Tokyo, kedatangan mereka jadi bahan perhatian banyak orang. Dari sanalah Nathan dan Katsumoto akhirnya berpisah. Saat datang ke tempat latihan, melihat senjatanya makin lengkap dan modern, Nathan sempat khawatir. Gak lama Bagley datang. Nathan langsung nanyain, itu bukannya senapan mesin howitzer? Bagley ngasih tahu kalau Kaisar udah sepakat mau tanda tangan perjanjian dagang. Selain howitzer, kita pun membawa senapan mesin model terbaru. Bisa nembakin 200 peluru dalam semenit. Di istana ketika Katsumoto nemuin Kaisar Meiji, dia bilang, aku memberontak cuman pengen melindungi Kaisar dari pengaruh barat. Katsumoto pikir kalau nasihatnya udah gak berguna, dia siap mengakhiri nyawa. Tapi Kaisar larang, di persidangan dewan, aku masih butuh suaramu. Di dalam kantor ketika duta besar nyodorin dokumen jual beli senjata, Omura malah cuek dan lebih tertarik ngajakin Nathan ngobrol soal Katsumoto. Si duta besar marah pas ngancem bakal mutusin kesepakatan. Omura justru balik ngancem, Amerika mundur, masih ada pihak Perancis atau Inggris. Dengar itu dia langsung diem. Ketika pamit pergi, Nathan dipanggil, diajakin bicara empat mata. Saat membahas tentang Katsumoto, dari gelagatnya Omura udah curiga. Dia ngasih tahu sebentar lagi bakal ada sidang. Kalau Katsumoto gak mau nyerah, kau harus ikut bertempur ngelawan para samurai itu. Berusaha jaga sikap, Nathan cuman bilang kalau tugas dia hanya melatih pasukan. Tapi Omura maksa dan pengen ada kesepakatan baru. Pura-pura setuju, Nathan pun pergi. Pas keluar, Omura nyuruh si Tompel ikutin dia. Karena undang-undang larangan untuk para samurai udah disahkan. Pas ngelihat Nobutada dihadang polisi, Nathan langsung nyamperin, nyoba nengahi tapi malah dipukul. Di sana Nathan ngasih tahu jangan ngelawan. Disuruh potong rambut, Nobutada akhirnya pasrah. Ketahuan diikutin si Tompel, Simon cuma nunduk ketakutan. Di ruang sidang ketika acara baru dimulai, Katsumoto ikut hadir melihat nenteng pedang. Sesuai undang-undang, Omura bilang di ruangan ini dilarang bawa senjata. Gara-gara itu keduanya jadi pada debat. Pas mau disita, pedang yang hanya boleh dipegang oleh Kaisar waktu diserahkan. Bukannya diambil, Kaisar cuman diam. Karena nolak disita, Omura ngasih saran sambil nunggu hasil sidang. Pulang aja ke rumahmu yang ada di Tokyo. Katsumoto pun pergi. Di dalam kamar ketika mau siap-siap pulang ke Amerika, pas Bagley datang, dia ngelempar bayarannya lalu ngasih tahu, aku dengar kabar, katanya Katsumoto bakal dieksekusi. Kalau dia mati, lebih gampang lagi menghabisi pengikutnya. Kelihatan kesel, Bagley nanya, kenapa kau benci negaramu? Nathan noleh sambil ngambil hadiah Higen yang dia pegang tanpa ngerespon ucapannya. Ngerasa dicuekin, Bagley pun pergi. Saat Katsumoto lagi bersemedi, dari belakang, si Tompel datang. Sambil ngasih pisau dia bilang, tak perlu ngerepotin kami, kau bisa ngelakuin sendiri. Nyadar Katsumoto dalam bahaya. Sebelum terlambat, Nathan buru-buru pergi. Terpantau suruhan Omura. Di tengah jalan, Nathan dikepung. Karena lupa gak bawa senjata. Dengan tangan kosong, Nathan mulai ngambil ancang-ancang. Berhasil dibabat habis. Dari belakang si Tompel yang masih hidup. Begitu dia mau nyerang, di depan rumah Katsumoto yang dijaga petugas. Dengan bantuan Simon, sambil nunjukin surat izin palsu, dia ngaku kalau Nathan adalah Presiden Amerika yang mau mendokumentasikan Katsumoto. Dengar itu si penjaga ketakutan. Saat masuk ruangan, Katsumoto gak nyangka kirain Nathan udah pulang ke Amerika. Setelah Ujio melumpuhkan para penjaga, begitu mau keluar, beruntung Nobutada keburu datang.
supaya lolos melewati jembatan dengan serangan panah. Sebagian berhasil lari. Begitu Nobutada nyusul, dia malah ketembak. Nathan lari nyelamatin Nobutada. Ngerasa udah sekarat, dia minta ke ayahnya, izinin aku menghadang musuh. Karena situasi makin genting, Katsumoto bantu putranya berdiri. Untuk terakhir kali, dia cuma memandang sedih wajah putranya, lalu pergi. Nobutada pun rela ngorbanin nyawa demi nyelamatin yang lain. Di jalan waktu lagi istirahat, Katsumoto cerita kalau Kaisar Meiji udah gak mau denger nasihatnya. Kelihatan putus asa, Nathan ngasih semangat sambil bilang, bersama-sama kita bakal bikin Kaisar mendengar nasihatmu lagi. Besoknya melihat rombongan datang, Taka langsung lega. Di dalam rumah sedih Nobutada udah tewas. Saat dengar Nathan mau ikut berperang, tiba-tiba Higen pergi. Tahu lagi kangen ayahnya, bikin Nathan jadi merasa bersalah. Taka bilang dia gak marah, cuman takut kau mati di medan perang. Waktu disamperin ke belakang, Higen cerita, kata ayah mati di medan perang itu terhormat, tapi kenapa aku takut? Nathan ngejawab, sama, aku juga takut. Dengar itu dia nangis, sambil mohon supaya gak ikut perang. Nathan jadi terharu, langsung memeluk Higen. Besoknya saat lagi mantau di atas bukit, nyadar kalah jumlah, Nathan jadi cerita, teringat saat 300 pasukan Yunani melawan 1 juta pasukan Persia. Cuman butuh 2 hari Yunani bisa menang. Dari kisah itu Nathan dapat ide, pancing musuh mendekat, kita babat habis dengan pedang. Mereka pun mulai menyiapkan alat-alat dan senjata lainnya. Malamnya tahu lagi diperhatikan Nathan, Taka langsung tutup pintu. Namun saat menjelang pagi, dia manggil, disuruh masuk kamar. Taka bilang, kehormatan bagi kami jika kau mau pakai baju jirah ini. Nathan cuman pasrah saat Taka perlahan membuka pakaiannya. Usai dikenakan sempat saling pandang, mereka pada cipokan. Tanda mulai saling suka. Begitu keluar dengan baju jirah itu, Ujio nyamperin, dikira mau marah, ternyata cuman mastiin kalau makainya udah bener. Saat dikasih hadiah pedang, lihat ada ukiran, Nathan tanya artinya. Katsumoto jawab, itu artinya, aku milik seorang kesatria. Setelah siap, mereka pun berangkat ke medan perang. Sesampainya di sana sebelum mulai perang, di tengah lapang kedua pihak bertemu. Dengan enteng dia bilang, kalau mau selamat sebaiknya kalian nyerah. Dengar itu Katsumoto ketawa, prinsip seorang samurai, tidak ada kata nyerah. Saat kembali ke kubu masing-masing, Nathan nyerahin karya tulisnya kepada Simon. Merasa khawatir, Simon ngedoain Nathan, semoga Tuhan menyertaimu. Begitu pasukan Jepang meluncurkan meriam, tak lantas membalas. Untuk mensiasati mereka dengan asap, di waktu yang tepat usai pagar jerami dibakar, barulah seluruh prajurit Katsumoto mundur. Melihat itu, dikira pada takut, Omura senang dan langsung terpancing. Dan begitu pasukan Jepang pada maju, kubu Katsumoto cuma nungguin mereka masuk ke dalam jebakan. Setelah mendekat, Nathan ngasih instruksi kalau mereka nembak jangan balik nyerang.
Begitu panah api diluncurkan, masuk ke dalam jebakan, langsung dihujani panah. Dan pertempuran sengit pun dimulai. Di tengah pertempuran melihat Nathan nyaris ditembak, Bob lari menghadang musuh. Sayangnya, ia jadi tewas. Melihat cadangan pasukan Jepang mulai dikerahkan, setelah Nathan ngasih kode, Ujio yang memimpin barisan terakhir mendorong prajurit ke tengah medan tempur. Sebagian pasukan Jepang akhirnya mundur, yang lain bertarung sampai mati. Karena hampir separuhnya tewas, Nathan sempat khawatir gak bakal sanggup nahan mereka. Katsumoto jawab, kok gak perlu mati di sini? Karena ngerasa udah pasrah saat Nathan bilang perang belum berakhir. Mereka pun nolak nyerah dan siap bertempur lagi. Melihat itu Omura kaget, dikira udah ngaku kalah, tapi ini malah nyamperin. Karena kesal, Omura teriak, siapin meriam. Teringat Nathan sempat ngancam, Bagley pikir dia udah lemah dan mutusin ikut turun ke medan tempur. Dari sanalah babak akhir dimulai. Sayangnya, musuh belum tersentuh pedang, mereka keburu dihadang tembakan. Nathan panik, dia pun fokus mengincar Bagley dan barisan pertama berhasil diterobos. Si Omura panik, dia langsung ngeluarin senjata baru yang dapat membrendelkan 200 peluru dalam semenit. Dia pun teriak, berendel mereka. Melihat udah pada tumbang, kapten yang gak tega pas teriak, hentikan tembakan. Si Omura masih gak puas. Untung pasukannya nurutin ucapan kapten. Tembakan akhirnya berhenti. Karena kalah perang, saat Katsumoto ngambil pedang, Nathan udah tahu dan siap membantunya mati dengan cara terhormat. Begitu Nathan bilang, aku bakal kangen ngobrol denganmu. Di detik terakhir sambil melihat bunga sakura bermekaran, Katsumoto menikmati rasa sakitnya. Gak lama setelah berkata, bunga-bunga itu begitu sempurna. Dia pun akhirnya tewas. Menyaksikan itu, untuk memberi penghormatan, kapten bersama sisa prajurit lainnya bersujud di depan jasad Katsumoto. Di dalam istana, karena kaisar belum tanda tangan perjanjian, ketika duta besar Amerika hendak memberikan dokumen, pengawal datang lalu berbisik kalau Nathan pengen ketemu. Ditemani Simon, ia pun datang, berjalan pelan lalu berlutut. Sambil nyodorin pedang, ia bilang, ini adalah pedang Katsumoto. Dia berpesan agar semangat samurai tetap bersama kaisar. Tolong terima ini. Pas pedangnya diambil, si Omura teriak, dia itu pemberontak. Nathan langsung ngomong, sekarang juga aku siap mati kalau emang dianggap musuh.
Mendengar itu, Kaisar berdiri lalu bilang, "Aku pengen Jepang bersatu, menjadi negara kuat, mandiri dan modern. Namun, tetap gak boleh lupa asal-usul kita sebenarnya." Tanpa banyak pikir, karena perjanjian itu tidak menguntungkan rakyatnya, Kaisar nolak tanda tangan. Si duta besar marah, dia pun langsung pergi. Melihat itu Omura protes, ngerasa usahanya gak dihargain, padahal buat kepentingan negara. Kaisar langsung bilang, kalau emang mikirin negara, serahin aset keluarga kau buat rakyat. Dia malah playing victim. Begitu disodorin pedang, disuruh mengakhiri nyawa, si Omura langsung kena mental. Mendengar Kaisar pengen diceritain gimana Katsumoto meninggal, Nathan justru ngejawab, akan kuceritakan bagaimana kehidupannya. Sebagai saksi hidup, dalam bukunya Simon bercerita, sejak itu masa kejayaan para samurai pun berakhir. Karena gak tahu kabar tentang Nathan, sempat mendengar dia udah tewas, tapi ada juga yang mengatakan udah pulang ke negaranya. Apapun itu, Simon berharap di sisa hidupnya, Nathan bisa menemukan sedikit kedamaian. Di akhir cerita, Nathan pulang ke desa para samurai untuk menemui Taka. Semoga aja mereka nikah dan jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Walaupun tidak sepenuhnya berdasarkan kisah nyata, film ini mengambil banyak inspirasi dari sejarah Jepang era Meiji. Tokoh Katsumoto terinspirasi dari pemimpin samurai legendaris Saigo Takamori, sedangkan Nathan adalah gabungan beberapa prajurit barat yang benar-benar ikut terlibat pada masa itu. Perpaduan antara fiksi dan sejarah inilah yang membuat film ini terasa hidup. Bukan hanya soal perang, tetapi juga tentang harga diri, prinsip hidup, dan bagaimana sebuah budaya bertahan di tengah perubahan zaman. Film ini ngasih gambaran, ketika dunia berubah, selama berani memegang prinsip yang kita percaya, kita gak akan pernah kehilangan arah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.